Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pangandaran Yogyakarta, Bapak Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah SQ MPDI. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Bapak Haji Aska Syakbana. Dan yang saya banggakan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada perkuliahan mata kuliah Aswaja pagi ini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan memaparkan tentang ajaran-ajaran dari salah satu aliran yang sudah masuk ke dalam Indonesia. Salah satunya dari banyak aliran yang sudah masuk ke dalam Indonesia, yaitu aliran Ahmadiyah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dela mungkin dalam videonya, yaitu aliran Ahmadiyah ini merupakan suatu aliran agama Islam yang didirikan oleh salah satu ulama dari India, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, mungkin sudah dijelaskan juga oleh Mbak Dela bahwa Mirza seorang ulama agama dari India, tokoh agama dari India, merupakan suatu keturunan bangsawan Kesultanan Mughal. Ya, siapa yang tidak tahu Kesultanan Mughal? Kesultanan Mughal itu sangat berjaya pada masa kejayaannya ya, yang pastinya yaitu seperti yang sudah kita lihat sejarahnya. Sekarang maksudnya ada salah satu peninggalan yang sangat bersejarah dan juga sekarang menjadi satu ikon yang mungkin kita bisa tahu bahwa bangunan tersebut adalah berada di India, yang pastinya didirikan pada saat Kesultanan Mughal, yaitu Taj Mahal. Ya, siapa yang tidak tahu Taj Mahal, ya kan? Suatu bangunan megah, masjid megah yang ada di India. Itu salah satu bangunan yang ditinggalkan oleh Kesultanan Mughal. Nah, dari kecil Mirza Ghulam Ahmad ini sudah belajar Al-Quran dari kecil, dari ayahnya. Dia juga belajar ilmu kedokteran dari ayahnya. Lalu waktu remaja sampai akhirnya beliau dewasa, beliau melakukan perjalanan dari anak benua India sampai akhirnya beliau mendapatkan banyak pengikut. Ya, mendapatkan banyak pengikut. Kenapa akhirnya beliau mendapatkan banyak pengikut? Salah satunya ya, yang akhirnya di Indonesia sendiri banyak ulama yang berpendapat bahwa Ahmadiyah ini adalah suatu ajaran yang sesat, gitu. Kenapa seperti itu? Pertama yang mungkin menjadi faktor ya, karena Mirza Ghulam Ahmad ini, beliau saat mendakwahkan ajarannya itu beliau mengaku sebagai pertama Imam Mahdi, yang kedua Isa Al-Masih, yang notabene-nya kita sebagai umat Islam yang sudah menunggu kehadiran dari Imam Mahdi dan Isa Al-Masih, yang mungkin sampai saat ini itu masih terlampau jauh ya, belum saat ini juga muncul. Kalau sudah saat ini muncul, kita sudah mendekati hari kiamat yang sangat dekat, ya kan? Begitu. Lalu sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita masuk ke dalam ajaran Ahmadiyah yang dibilang itu sesat ya, menurut ulama Indonesia ada beberapa yang berpendapat seperti itu. Ada 12 ajaran aliran Ahmadiyah yang perlu kita ketahui, yang dulunya itu tidak sesat sama sekali. Lalu akhirnya mungkin banyak pengikutnya yang membanggakan seorang Mirza Ghulam Ahmad. Jadi ada beberapa ajaran yang melenceng. 12 ajaran ini salah satunya yaitu sebenarnya aliran Ahmadiyah ini sama seperti aliran umumnya pada di Indonesia ya. Contohnya
aliran ini ya yang pasti menyembah Allah ya, bersyahadat dengan baik, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi utusan Allah, nabi terakhir ya pada awal aliran ini didirikan. Lalu masih banyak keyakinan-keyakinan yang lain yang pada umumnya itu tidak masih sama dengan aliran-aliran seperti Aswaja, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Tapi lalu apa yang membedakan selanjutnya yang membuat aliran Ahmadiyah ini akhirnya dibilang sesat ya? Lalu kenapa saat masuk Indonesia lalu banyak ulama yang berpendapat bahwa aliran Ahmadiyah ini aliran sesat ya? Nah, bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau pernah memaparkan, yaitu di sini ya saya karena tadi malam secara dadakan ya mengambil satu pemaparan beliau, yaitu beliau menganggap karena Ahmadiyah itu menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu suatu pendapat yang tidak boleh dipersoalkan lagi, karena seperti yang kita tahu ya, dalam kesepakatan seluruh umat Islam di Indonesia, di dunia ya, dalam kesepakatan seluruh umat Islam di dunia, tajdid itu pembaruan dalam Islam. Misalkan ada suatu aliran yang mungkin di dalamnya dia membuat pembaruan, itu boleh-boleh saja ya, asalkan hanya gerakan sifatnya ya kan, asalkan hanya gerakan sifatnya. Tapi kalau tajdid atau pembaruan itu menyimpang dan melampaui batas seperti yang dilakukan oleh aliran Ahmadiyah tadi, maka itu sudah menyimpang, itu sudah sesat namanya, itu sudah sesat. Yang seharusnya kita sebagai aliran Islam arus utama ya, yang itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir di dalam Islam gitu ya. Kalau ada yang berpendapat seperti itu bahwa Nabi Muhammad nabi terakhir tapi setelah itu ada nabi lagi, itu sudah menyimpang dan itu harus segera diselesaikan atau diluruskan. Itu dari pemaparan Ketua MUI sendiri ya. Lalu ada juga peneliti Ahmadiyah dari FSIP Universitas Merdeka Malang, yaitu Catur Wahyudi. Beliau mengatakan ada beberapa aspek yang menjadikan aliran Ahmadiyah ini sangat kontroversial. Apa saja itu? Yang pertama, Ahmadiyah ini tidak memiliki konsistensi atas syahadat Islam. Lalu akibatnya para pengikutnya atau dalam aliran Ahmadiyah itu disebut dengan kaum jemaatnya itu meyakini bahwa Mirza itu adalah seorang nabi ya, padahal sudah ditegaskan bahwa khotamun nabiyyin atau nabi terakhir dalam Islam itu hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa pengikutnya sangat begitu mengagungkan Mirza? Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa Mirza itu dari kecil ya, beliau sudah belajar Al-Quran, sudah menghasilkan berapa coba tadi? 80 buku tentang agama. Siapa pengikut yang tidak meleleh ya kan kalau bertemu dengan Mirza, dengan gaya dakwahnya yang mungkin mereka anggap wow ini tidak biasa, atau mungkin ini sangat masuk gitu dalam diri kita gitu ya. Mirza itu orang yang sangat cerdas dan lain sebagainya, melebihi itu mungkin. Maka dari itu para pengikutnya sangat mengagungkan Mirza, menganggap bahwa Mirza itu adalah ini nih nabi setelah Nabi Muhammad gitu. Tapi pada dasarnya Mirza itu menyebarkan ajaran Islam itu sesuai dengan syariat Nabi pada awalnya gitu.
lalu banyak yang mengagukan beliau, akhirnya beliau pun terbawa arus lah. Beliau mengaku bahwa beliau sebagai Imam Mahdi, beliau mengaku sebagai Isa Al-Masih, padahal pada kenyataannya arus utama Islam ya dalam misalnya di Indonesia seperti kita tahu ya belum muncul pada saat ini, bahwa munculnya pun tidak di sini, tidak di India, tidak di mana, ya kan, seperti yang kita tahu ajaran kita mengajarkan seperti itu. Lalu yang kedua, faktor yang dikatakan oleh Catur tadi, yang faktor kedua itu fakta di mana Mirza itu mendakwakan, nah ini yang tadi saya bilang tadi ya, mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi, Isa Al-Masih, itu sudah sangat melenceng. Lalu pengikutnya menganggap beliau sebagai nabi, ya itu sudah melenceng, sudah menyimpang, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu ada pemahaman yang keliru tentang tazkiroh. Mungkin kalau Mbak Dila belum menjelaskan ya, di sini saya akan menjelaskan. Tazkiroh itu sebenarnya itu hanya kumpulan buku-buku atau kumpulan apa namanya ya, bukan wahyu. Jadi di dalamnya itu hanya kumpulan buku tentang perjalanan dari Mirza Ghulam Ahmad tersebut, dari perjalanan beliau mencari ilmu, lalu beliau memaparkan apa yang beliau dapatkan ya, ilmu yang beliau dapatkan itu di dalam tazkiroh gitu, dalam tazkiroh tersebut. Tapi sebagian jemaat Ahmadiyah itu menyimpulkan bahwa tazkiroh itu adalah kitab suci dari aliran Ahmadiyah. Memang dari Mirza Ghulam Ahmad tersebut itu sudah memberi ini saran loh ya, ini bukan suatu kewajiban, hanya saran untuk membaca buku tazkiroh tersebut, itu hanya sebuah saran ya. Mirza memberi saran kepada para jemaatnya, silakan untuk dibaca, tapi tidak untuk kewajiban. Nah di sini tuh ada juga yang juru bicara dari kumpulan jemaat Indonesia ya, JAI namanya ya, itu menepis pandangan tersebut gitu. Awalnya Mirza Ghulam Ahmad itu hanya menyarankan untuk membaca buku saya, yaitu Tazkiroh, kumpulan buku-buku tentang perjalanan hidup saya. Tapi para pengikutnya itu ada pemahaman yang keliru. Mereka menganggap bahwa itu suatu kewajiban, saya membaca buku Tazkiroh itu suatu kewajiban, itu perintah dari pendiri aliran ini gitu. Jadinya mereka menganggapnya bahwa Tazkiroh itu suatu buku atau kitab yang wajib dibaca, yang disamakan dengan Al-Quran, yang harus dibaca setiap saat, setiap waktu, mendapat pahala dan lain sebagainya. Seperti itu faktor-faktor yang membuat aliran Ahmadiyah ini jadi kontroversi gitu, setelah akhirnya melalang buana dari India sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, lalu apakah Ahmadiyah ini non-muslim? Ya, ada beberapa yang berpendapat, ada yang bertanya juga ya, saya baca di beberapa artikel. Lalu Ahmadiyah ini apakah non-muslim? Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, lalu pendirinya itu mengaku sebagai Imam Mahdi dan lain sebagainya. Apa ini non muslim? Ya, karena kalau muslim sendiri kan kita juga tahu kan ajarannya seperti apa. Nah, seorang dosen teologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yaitu Profesor Dr. Qasim Matar, itu memaparkan bahwa seperti ini, tidak mungkin mereka disebut dengan agama yang bukan Islam atau non-muslim. Padahal masjid dan juga cara sembahyangnya, cara sholatnya itu sama seperti Islam pada umumnya. Lalu mereka puasa di bulan Ramadan, lalu mereka memberi zakat, pergi haji, itu sama, ajarannya sama, gitu kan. Cuma memang ada salah satu dalam kelompok madhab tertentu, dalam kelompok aliran tertentu, itu pasti ada satu kelompok ekstrim yang dalamnya merugikan madhab tersebut. Nah itu awalnya dari itu, mungkin ya dari pendapat beliau, dari pendapat Pak Qasim Matar ini, karena ada satu kelompok ekstrim di dalam aliran Ahmadiyah ini yang menjadikan setelahnya pengikut aliran Ahmadiyah itu melenceng, seperti itu.
Jadi sebenarnya aliran Ahmadiyah ini itu sama dengan satu arus gitu ya dengan aliran Islam arus utama di Indonesia, hanya saja ada beberapa pengikut yang ada kesalahpahaman, lalu terlalu mengagungkan pendiri dari aliran tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah pengucapan dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.